Shalom, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Mari kita awali dengan berdoa bagi yang belum membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadiran-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk oleh membaca firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca hari ini terambil dari kitab Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pada ayat 12, firman Tuhan bertanya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, apakah Anda juga takut akan Tuhan? Atau Anda tidak takut akan Tuhan? Nah, hari ini kata takut di sini bukan berarti kita bersembunyi dari hadapan Tuhan karena kita merasa takut karena Tuhan itu kita anggap sebagai hal yang menakutkan atau yang mengerikan atau yang membuat kita menjadi lemah atau menjadi tak berdaya. Tetapi takut akan Tuhan berarti orang yang setia, yang mau membaca firman Tuhan. Nah, itulah yang disebut orang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kalimat berikutnya berkata, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi karena orang yang takut akan Tuhan tadi akan selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Dia akan membaca firman Tuhan. Dia akan mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Sehingga kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, karena di dalam firman Tuhan sendiri banyak yang harus kita lakukan dan ada larangan yang harus kita hindarkan dan ada perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu bagi orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu bertanya apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia perbuat. Maka Tuhan yang menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi oleh karena itu orang yang takut akan Tuhan tadi tidak akan tersesat, saudaraku, karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia tidak akan memilih jalan yang menuju ke jurang maut, tetapi Tuhan akan menunjukkan jalan yang lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan yang berikutnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, jadi orang yang selalu mau membaca firman Tuhan tadi, yang selalu mencari kebenaran firman Tuhan, artinya orang yang mau bergaul dengan Tuhan, artinya rindu akan kebenaran firman Tuhan tadi, maka Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan tadi yang selalu mau membaca firman Tuhan, saudaraku. Nah, jadi Tuhan bergaul karib. Nah, kalau kita katakan bergaul karib itu artinya apapun yang ada di dalam hatinya sahabat karib kita itu, dia akan memberitahukannya. Tidak ada rahasia yang disimpan. Dia akan percaya kepada sahabatnya tadi. Dia akan mau menceritakan semua apapun rahasia dalam hatinya. Dia akan menceritakan kepada sahabat karibnya tadi. Nah, demikianlah Tuhan bergaul juga dengan bergaul karib dengan
orang yang takut akan Dia. Nah, jadi orang yang mencari kebenaran firman Tuhan tadi akan bergaul karib dengan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini dia, jadi banyak janji firman Tuhan yang kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan yang akan memberitahukannya. Jadi apa perjanjian Tuhan itu, janji Tuhan itu barangkali puluhan ribu kita temukan di dalam Alkitab. Nah, tentunya Tuhan akan membukakan rahasia janjinya itu sendiri. Jadi banyak orang yang membaca firman Tuhan, dia akan mengantuk. Kenapa? Karena dia tidak memahami firman Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam firman Tuhan yang disampaikannya kepada murid-muridnya banyak dalam bentuk perumpamaan. Nah, bagi orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak akan mengerti dan tidak akan memahami apa makna perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Nah, sedangkan bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan tadi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, maka dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, itu Dia yang membukakan rahasia firman Tuhan itu semuanya, saudaraku. Jadi bagi orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengerti kebenaran firman Tuhan itu, akan disingkapkan semuanya, tidak ada yang tersembunyi karena Tuhan bergaul karib dengan mereka. Maka tidak ada yang mereka khawatirkan karena akan hidup ini, karena Tuhan sudah memberitahukan perjanjian apa, janji-janjinya dalam firman-Nya, semuanya disingkapkannya, sehingga orang yang takut akan Tuhan tadi akan merasakan bahagia di dalam hidupnya di dunia ini. Bahkan kalau kita baca di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, inilah hasilnya apabila orang yang takut akan Tuhan tadi dan Tuhan bergaul karib dengan dia, maka orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Inilah janji firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita mau, banyak orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Ya, kebahagiaan yang mereka dapatkan itu hanyalah kebahagiaan semu, hanya sebentar saja lalu lenyap. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mencari kebenaran firman Tuhan, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Inilah yang dikejar manusia, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, sujud di bawah kakinya, membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga janji firman Tuhan yang disampaikannya kepada kita bahwa kebahagiaan dan yang diberikannya kepada kita dan anak cucu kita akan mewarisi bumi, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa mau mencari kebenaran-Mu. Takut akan Tuhan adalah kekuatan bagi kami, karena kami rindu selalu untuk membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang membukakan dan menyingkapkan semua janji-janji firman Tuhan bagi kami Bapa, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan kebahagiaan yang sudah persiapkan bagi orang yang takut akan Tuhan, dan anak cucu kami pun akan mewarisi bumi. Itulah janji firman-Mu, kami aminkan. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami tetap taat setia mencari kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.